Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urowiah dari SD Negeri 1 Parungkamat, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara meliputi konsep menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, trilogi pendidikan Ing Arsa Sungsulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Kemudian budi pekerti, gotong royong, dan berpihak pada murid. Adapun refleksi nyata yang akan dilakukan yaitu 1. Perasaan yang dirasakan selama melakukan perubahan di kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Foto bercerita dari rangkaian aksi nyata. Dan keempat, testimoni rekan sejawat dan murid. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya ketika melakukan perubahan di kelas, terutama di dalam kegiatan pembelajaran, tentunya saya sangat senang. Dengan seringnya saya berbaur dengan murid saya, akhirnya saya merasa dekat dengan siswa secara emosional. Saya sedikit demi sedikit mencoba memahami masing-masing karakteristik murid yang ada di kelas saya. Murid pun tidak segan untuk bercerita dan bercengkrama dengan saya selayaknya guru dengan murid yang pada akhirnya dalam kegiatan pembelajaran pun mulai menunjukkan keaktifan. Terlebih ketika para murid sudah mulai muncul sifat sosial dan peduli terhadap sesama serta lingkungan sosial. Tentunya iklim lingkungan sekolah seperti ini yang perlu dikembangkan agar suasana sekolah nyaman, menyenangkan, dan memerdekakan murid. Hal ini yang akan saya kembangkan terus ke depan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Perubahan yang diharapkan pada proses pembelajaran adalah pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Selain itu, guru sebagai pendidik berharap murid memiliki nilai-nilai karakter yang baik seperti suka menolong, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Pertama, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, saya harus terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik murid saya. Langkah yang ditempuh adalah dengan mendekati murid, baik di dalam maupun di luar kelas. Saya mencoba untuk sering bercengkrama dengan murid-murid saya pada waktu-waktu santai di sekolah, dan ternyata hal tersebut membawa dampak positif berupa kedekatan emosional antara guru dengan murid. Kedua, saya mengaplikasikan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid yang menyajikan ruang-ruang kolaborasi di dalamnya. Akhirnya, secara perlahan murid akan tumbuh rasa sosial dengan berkolaborasi dan bertukar pendapat pada ruang-ruang yang telah disediakan oleh guru dalam berkolaborasi. Sehingga pada akhirnya pembelajaran terkesan lebih hidup dan bermakna. Langkah ketiga saya yaitu berusaha sebisa mungkin untuk menjadi teladan yang baik di sekolah bagi murid-murid saya. Saya selalu berpakaian rapi, menjaga kebersihan sekolah, dan merawat fasilitas yang ada di sekolah agar murid melihat dan dapat mencontoh kebiasaan tersebut. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Banyak pembelajaran yang saya dapat dari mempelajari, memahami, dan mempraktekkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertama,
Dengan kita dekat secara emosional dengan murid, akan memudahkan kita dalam menuntun mereka sesuai dengan kodratnya ke arah yang positif. Murid akan terbuka dengan kita terkait dengan masalah atau kendala di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru akan dapat secara mudah memetakan masalah dan mencari alternatif solusinya secara jelas. Kedua, dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka murid akan aktif menggali dan membangun pengetahuannya sendiri, sehingga pembelajaran yang seperti ini akan sangat berkesan dan bermakna bagi murid. Ketiga, pembelajaran yang diambil dari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus menjadi teladan, sehingga sebelum kita mengarahkan murid, kita sudah melakukan hal tersebut terlebih dahulu, sehingga murid pun akan lebih memahami dan ada motivasi lebih dalam menjalankannya. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata. Pendekatan dengan murid merupakan langkah awal dalam mengetahui karakteristik dari murid. Pendekatan bisa dengan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan murid atau memberikan perhatian pada murid ketika menjumpai kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan bermakna, guru memilih model pembelajaran yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk aktif menggali informasi, aktif berdiskusi, dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Guru membiasakan diri untuk menampilkan perilaku dan kebiasaan baik di sekolah, seperti selalu peduli dengan lingkungan sekolah, serta selalu mengawali kegiatan dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Kebiasaan-kebiasaan tersebut harus dibiasakan guru agar ditiru oleh murid-muridnya. Ini adalah beberapa testimoni dari rekan sejawat dan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.